Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para ikhwah akhwat, kita melanjutkan bahasan kita pada Riyadhus Shalihin di bab Al-Hilm wal-Ana war-Rifq. Sifat mulia, akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang Allah perintahkan kepada kita semua dan dicontohkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sifat al-hilm. Apa hilm ini? Menahan emosi, ya, menahan diri dari amarah. Al-ana, tidak tergesa-gesa dalam bersikap, berpikir baik dan buruknya, ya, difikirkan kemaslahatannya. Apa ini maslahat, apa ini tidak, apa ini baik, atau malah mendatangkan keburukan. Dia fikir dengan matang. Ar-rifqu, lembut dalam berbicara, lembut dalam bersikap, berbuat. Ini rangkaian dari akhlak mulia yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah perintah Allah kepada kita, seperti yang ada di surat Al-Imran ayat 159, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dengan rahmat Allah kamu bisa lembut dengan mereka. Andai tutur katamu kasar, hatimu keras, tak ada kasih sayang, maka orang akan lari dari dirimu, ya, orang akan lari dari diri Anda. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Mintalah ampun kepada Allah untuk mereka dan diskusikanlah masalah-masalah besar dengan mereka. Di sini Allah menjelaskan bahwa akhlak mulia ini bisa diperoleh oleh seseorang karena rahmat Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena ilmu kita, bukan. Tapi si fulan berakhlak baik, itu semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doa, belajar, meminta hidayah, itulah caranya untuk menggapainya. Kemudian kesungguhan kita untuk berbuat, semua pasti rahmat Allah nanti akan turun sehingga dia bisa berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia yang sangat dianjurkan adalah lembut, santun dalam bicara, bersikap. Pasti akan melahirkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Lawannya adalah al-unf, kasar, keras. Kasar dalam berbicara, kasar sikapnya, dan juga tak ada kasih sayang di antara
pada dirinya dengan orang lain. Maka akibatnya lan faddu min haulik, enggak ada orang yang suka sama kita. Bahkan binatang pun yang ada di dekat kita menganggap kita ini musuh, jemaah. Enggak percaya? Coba aja Anda lewat di samping anjing, terus tunjukkan sikap kasar ente sama anjing itu. Ya. Tunjukkan tutur kata yang kasar dengan anjing itu, maka yang terjadi apa? Anjing itu menganggap Anda ngelawan, dia akan menyerang Anda pasti. Mau anjing kecil, mau anjing yang gede, mau apa, dia akan menyerang Anda. Kenapa? Karena dia menganggap Anda ngelawan. Semua binatang begitu. Sampai ikan saja, ikan di akuarium, ya, kalau Anda kasar, dia akan berserakan pergi semua. Tapi kalau ente tunjukkan kelembutan pelan-pelan, ditunjukkan tangan Anda seperti ini, dia akan berkumpul di sekitar tangan Anda nanti, iya kan? Tapi kalau ente kasar, ya, kolam ikan, ente ambil batu, ente lempar ke situ, apa yang terjadi? Berantakan dia. Tapi kalau ente duduk diem lembut, dia akan datang ngumpul di sekitar Anda. Begitulah sikap santun itu, jemaah. Ya, begitulah santun. Jangankan sama manusia, binatang pun kalau ada kelembutan, dia pun akan mendekat kita. Ketika kita lewat di daerah hutan belantara, di daerah Aceh, anak-anak situ bilang, Ustadz, nanti kalau ada monyet jangan bergerak aneh-aneh Ustadz, biasa aja, dia tidak akan menyerang kita, dia akan diam dan santun. Kalaupun mendekat, dia sebetulnya cari makan. Jangan bertindak sesuatu yang menunjukkan itu keras dan kasar, nanti sehutan datang semua nyerang ente. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi sifat lembut itu rahmat Allah, bukan karena kita. Begitu juga akhlak, begitu juga ibadah. Semua ini terjadi karena apa? Rahmat Allah. Ya. Kalau kita kasar, tidak ada orang yang mau sama kita. Binatang pun ogah. Kemudian ayat lain yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, manusia biasa. Apa sifatnya? Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang menimpa kalian itu juga akan jadi beban buat dia. Harisun alaikum, dia semangat untuk ngajarin kalian. Semangat ngajari semangat. Ya. Bil mu'minina raufun rahim, penyayang, hatinya lembut. Inilah Rasulullah SAW, kasih sayangnya tinggi, perhatiannya besar. Nah, inilah sifat apa? Lembut. Inilah kelembutan. Tutur katanya, perbuatannya, dan hatinya penuh dengan kasih sayang. Nah, inilah jemaah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan lembut, santun kepada teman maupun kepada lawan. Beliau akan santun, lembut, perhatian kepada orang beriman
maupun kepada orang kafir, kecuali dalam medan perang. Nah, ini ceritanya berbeda kalau dalam medan perang. Ini yang menjadikan banyak orang saat itu masuk Islam, karena melihat kesantunan, kelembutan, kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semuanya. Bahkan sama binatang pun beliau sayang. Nah, inilah bahasan di bab ini, dan kita sudah banyak bicara masalah ini. Kita masuk di hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Yang dibawanya juga sama hadisnya. Masih dari Aisyah yang ketiga, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah itu lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah memberikan pahala atas kelembutan apa yang tidak Allah berikan pahala kepada sikap yang kasar, dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Begitu pula hadis yang keempat, sama ya, semua sama ini. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Rawahu Muslim. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu pun, melainkan kelembutan itu akan menjadikannya sesuatu tadi itu indah. Dan tidaklah kelembutan itu hilang pada sesuatu pun, melainkan itu akan menjadi buruk, jelek. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika hadis ini memerintahkan kepada kita agar kita memiliki sifat apa? Lembut. Sebelumnya hadis-hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat lembut. Allah punya sifat lembut terhadap hambanya. Kalau bukan karena kelembutan Allah, mungkin di muka bumi ini sudah nggak ada manusia. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang bermaksiat, Pak. Karena kelembutan Allah lah manusia ini masih bisa hidup. Dan karena kelembutan Allah lah semua manusia ini masih dikasih rezeki, masih dikasih nikmat, walaupun banyak manusia itu ingkar. Ini kelembutan Allah ini semua. Ya, subhanallah jemaah. Inilah sifat lembut pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hambanya disuruh untuk memiliki sifat lembut ini. Dan yang menarik di sini jamaah, hadis ini Rasulullah SAW sampai mengatakan Allah mencintai kelembutan dalam segala hal. Kemudian di hadis yang terakhir ini disebutkan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in." Tidaklah lembut itu jika ada pada sesuatu pun. Dikomentari oleh para ulama hadis seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, fi syai'in
Tidaklah lembut itu ada pada sesuatu pasti akan menjadikan indah. Di sini digunakan kata syai'in yang memberikan makna apa saja. Termasuk di situ benda mati, batu, pohon. Lembut pada pohon akan menjadikan pohon itu indah. Lembut pada batu, maka batu itu pun akan menjadi indah. Mungkin para ulama dulu mengatakan ini berlebihan, ini hiperbola ini. Karena zaman dulu mereka tak melihat apapun kecuali padang pasir. Iya enggak? Tapi sekarang nyata jamaah, pecinta tanaman itu kalau orangnya kasar nggak bisa jamaah. Ya, nggak betah jamaah. Ya, mati. Orang yang cinta tanaman itu orang yang lembut-lembut. Peternak itu orangnya, ternak onta itu orangnya kasar-kasar. Tapi peternak kambing orangnya lembut-lembut. Jadi mempengaruhi orangnya. Jadi cuma orang yang suka tanaman, dia akan lembut. Taman. Jadi tamannya jadi apa? Indah. Batu di tangan orang-orang yang seperti ini jadi indah. Jadi hiasan itu batunya. Diginiin, di batunya diapain. Jadi hiasan, jadi mahal. Ya kan? Muncullah batu alam di tangan orang-orang yang bisa merawatnya. Ya, batu akik ya. Ya, batu akik ya. Di Aceh, di daerah kota Pidi ya, Pidi kalau nggak salah ya. Tapi masuk ke dalam, masuk di desa lagi ke dalam. Ada masjid di tengah sawah, gede masjidnya. Masjid punya ikhwan kita. Kalau kita bikin pengajian lumayan seginilah kira-kira jamaah di tengah sawah. Di dekat masjid itu ada sebuah sungai. Lumayan lah, kalau orang sini bilangnya jauh, tapi kalau orang sono bilangnya dekat. Ada sebuah sungai, sungainya itu sangat jernih sekali jamaah, luar biasa jernihnya, kayak air mineral begini air jernihnya. Sungainya itu sungai batu. Itu mungkin kalau orang Rawapening ke sana bawa truk dia jamaah. Orang Rawapening ke sana bawa truk jamaah dia. Batunya warna-warni, ini hijau, yang ini biru. Anda pecah plek keluar warna, dua warna. Saya bilang subhanallah, ini ketemu orang Rawapening jadi batu akik semua ini. Tapi batu kali, di sana batu kali. Mereka bilang ini ada musimnya Ustaz, katanya dia. Biasanya banyak orang-orang yang mencari batu itu datang kemari. Coba lihat jemaah, di mata orang yang nggak ngerti itu jadi batu kali, tapi di mata orang yang ngerti itu jadi pundi uang indah. Ini penjelasan ulama hadis terhadap hadis ini. La yakunu rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu. Sesuatu ini apa? Sesuatu ini juga berlaku pada benda mati, kata Imam At-Thaibi. Ini benda bisa benda mati, illa zana. Benda mati itu pun kalau ada kelembutan di situ jadi indah. Ya kan? Pohon yang nggak ada harganya di tangan orang yang ini jadi bonsai mahal.
ini benda mati, bagaimana jika itu pada manusia? Nah, itu intinya. Bagaimana jika itu terjadi pada manusia? Maka akan jauh lebih mulia dan bernilai manusia itu. Siapa? Semuanya yang memiliki sifat dan objeknya, orang di sekitarnya, semua jadi apa? Jadi bernilai dan mulia. Karena ada apanya? Rifq. Jadi ini menunjukkan kedudukan sifat santun, lembut dalam keseharian kita. Jadi indah. Kemudian di hadis ini mengatakan mala yu'ti, Allah akan memberikan pahala yang lebih besar pada sifat ini yang tidak Allah berikan kepada sifat yang lain. Berarti orang yang memiliki sifat lembut, pahalanya udah gak karu-karuan besarnya, jemaah. Gak ada sifat lain yang pahalanya seperti sifat kelembutan. Kenapa bisa demikian? Karena manfaatnya apa? Besar sekali itu manfaatnya kelembutan itu. Luar biasa manfaatnya. Menggambarkan Islam, menggambarkan umat Islam, menjadikan orang-orang yang di luar Islam ini tertarik masuk Islam. Dijelaskan lagi oleh para ulama, menjadikan orang-orang yang baru-baru masuk Islam semangat untuk belajar, menjadikan orang-orang yang baru belajar semangat untuk belajar, menjadikan orang-orang yang selama ini maksiat ditegur, diingatkan dengan kelembutan, menjadikan dia tobat. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala bercerita, hari itu beliau pergi ke masjid seperti biasa sholat 5 waktu. Kata beliau, di jalan ada beberapa anak-anak muda Arab Saudi lagi di pinggir jalan ngobrol, padahal adzan. Disamperin sama Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala dalam videonya itu sendiri. Ucapkan salam, assalamualaikum, salam. Ya syabab, kata, ya anak-anak muda, saya mau nanya satu. Belum pakai hadis Rasulullah SAW. Menurut kalian, kalau kita ini mandi setiap hari 5 kali, ada nggak kotoran dalam tubuh kita? Sontak anak-anak muda ini jawab, ya nggak ada lah, bersih lah mandi setiap hari 5 kali. Mungkin kalau kita yang ditanya jawab juga kita ya, dulu kan ya Syekh gitu kan ya. Tapi kan ini contoh kan ya. Nggak ada yang kotor. Begitulah kalau kalian sholat 5 waktu ke masjid, kalian akan menjadi hamba Allah yang mulia, dosa diampuni. Hari kedua saya nggak ngelihat lagi anak-anak itu di situ. Anak-anak ini sudah di masjid. Jadi kelembutan ini membuat orang yang maksiat pun bisa apa? Bisa tobat. Jadi dampaknya, orang yang baru belajar pun menjadikan dia semangat belajar. Faham jamaah? Oke. Apa sih lembut itu? Apa lembut itu? Mungkin Anda mengatakan lembut itu kalau orang Jawa Solo, ya kan? Mungkin Solo kotanya sudah banyak terkontaminasi. Solo yang di pinggir-pinggir sampean ngunjuk nopo Pak, ini kalau ngomong Pak. Bapak mau minum apa Pak? Lama ya Pak ngomong Pak. Dia lembut Pak.
Apakah itu? Kalau Sunda mungkin Sunda mana Pak? Ciamis ya? Ciamis atau mana ya? Lembut kalau ngomong. Iya. Ya, Ciamis atau mana ya? Lembut kalau ngomong. Kalau Anda mengukur lembut seperti itu, berarti orang Surabaya nggak punya sifat lembut semua dong. Perainmu nyang dia kan gitu. Muka lo mau kemana lo kan gitu kan kalau orang Betawi kan gitu kan. Berarti Jawa Timur, Betawi nggak ada lembut-lembutnya dong. Berarti bukan orang yang memiliki kelembutan. Bukan itu maksudnya. Itu namanya watak. Namanya apa? Watak jemaah. Bawaan orok ini. Bagi orang Surabaya mungkin kalimat-kalimat yang mereka utarakan itu bagi mereka apa? Biasa. Biasalah bagi mereka biasa. Tapi kalau kata-kata itu Anda pindah ke Semarang, Solo, oh ya ngajak berantem Pak, ngamuk Pak. Sama, coba Sunda, Bogor, Purwakarta, Anda pindah ke Ciamis, bisa ngamuk Pak orang. Iya benar ya, ngamuk Pak, ngamuk dia benar. Itulah watak Mas. Bukan ini maksudnya. Yang dimaksud lembut itu apa? Apa? Santun itu apa Pak? Lembut apa Pak? Santun lah muter aja Pak Anda Pak. Gak kelar-kelar Pak. Para ulama menjelaskannya pun dengan lembut, dengan mudah. Apa itu lembut? Al-akhdhu bil ashal. Bersikap dengan orang dengan cara mengambil yang paling ringan, yang paling mudah. Yang paling mudah. Itu namanya lembut. Yang paling mudah Mas. Sudah, yang paling mudah apa? Ya itulah lembut Mas. Kalau gaya ngomong, ada orang gaya ngomong itu volumenya tinggi, melotot-melotot, ya kan? Kayak orang Surabaya, volumenya tinggi, melotot-melotot, ya kan? Orang lain menganggap ngomong berantem nih orang. Bukan berantem memang begini setiap harinya. Suruh ngomong pelan gak bisa dia. Mas ngomong, ya lama Mas. Ini memang begini kayaknya. Berarti gak lembut nih, gak santun nih, begitu? Bukan itu. Itu watak Pak. Jadi lembut itu apa? Mengambil yang paling mudah. Bahasa lain apa? Memahami orang, kondisi orang. Contoh ya, sholli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'ida. Salatlah kamu berdiri. Nggak mampu Pak, lutut saya sakit Pak, pinggang saya sakit. Oh nggak bisa, itu syarat itu, nggak diterima Pak sholat kamu, harus kamu sholat. Iya nggak ada orang sholat Pak. Ya kan? Islam bilang apa? Sholli qa'idah, duduk Pak. Tapi saya sujud bisa Pak, berdirinya yang saya nggak bisa. Nggak apa-apa Pak, lakukan. Saya duduk juga repot di kursi Pak, saya bisanya duduk di bawah. Silakan Pak. Ya kan?
Mas, Anda harus sedekah, harus sedekah. Ya gimana Pak, penghasilan saya pas-pasan. Pokoknya kamu harus sedekah. Terus gimana dong Bang? Anda suruh dia berantem sama bininya. Sedekahlah Mas. Gak bisa Pak, boro-boro sedekah, gaji umurnya cuma 2 minggu. Iya, sisanya kemana? Yes, mie rebus, telur Pak. Yang tersisa uang cuma buat bensin doang. Iya kan? Ente paksa nih orang, kamu harus sedekah, ini bukti manfaat bla bla bla. Besok nggak mau datang ke pengajian dia. Repot Islam Pak, maksain orang. Iya kan? Oh enggak Mas, Mas sedekah itu enggak harus pakai fulus Mas. Oh, gimana caranya? Anda senyum sama orang, Anda salam sama orang, zikir, itu pahala sedekah juga. Wah, enak ya. Nah, itu namanya al-akhdhu bil, cari yang dia kasih mudah. Faham jemaah? Anak Anda juga begitu. Repot nih ya. Anda arahkan dia pada sesuatu yang dia tidak merasa berat di sana. Ini contoh banyak, terlalu banyak. Dan Rasulullah SAW secara spesifik memberikan contoh kelembutan itu suami kepada istrinya. Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna minad dil'i. Berwasiatlah kamu kepada istri-istrimu dengan cara yang baik. Maksudnya wasiat baik ini apa? Lembut. Lembutlah kamu sama istrimu. Kok spesifik begini? Ya, karena perempuan itu diciptain dari tulang rusuk. Dulu kita masih kecil Pak, paling seneng makan kambing itu apanya? Tulang rusuknya Pak. Seneng Pak kita makan tulang rusuknya. Kenapa? Digigit kriuk-kriuk Pak. Dagingnya enak, tulangnya lembut, kalau digigit itu kriuk-kriuk gitu. Tulang rusuknya enak Pak, enak. Tapi kalau sudah tua begini, oh jangan Pak, lemak gitu Pak, lemak isinya. Ini perumpamaan, perempuan ini lembut, tapi dagingnya enak. Tapi dia punya banyak lemak Pak, dagingnya enak. Itulah perempuan. Sehingga harus sikapnya gimana? Yang lembut kamu sama dia. Ya. Sikaplah dengan sikap yang mudah, jangan kasar. Lawan lembut itu apa? Kasar. Jangan kasar sama dia. Dia bisa, nggak bisa perempuan. Ya, orang Sunda bilang peyem Pak, peyempuan. Istausu bin nisa khaira. Lembut Pak ya. Lembut dalam tutur kata, lembut dalam sikap. Nanti rumah tangganya jadi apa? Indah. Istri mau ngomel-ngomel, ya Anda jangan balas ngomel, bukan lembut namanya. Namanya Anda mengambil sesuatu dengan kasar ya. Gimana? Ya diemin aja. Nah, inilah kelembutan. Kalau kasar, itu tadi surat Al-Imran, lan faddu min haulik. Siapa yang suka sama Anda? Siapa yang suka sama kita kalau kita ini kasar Pak? Berikan kemudahan. Contoh di sini hadis yang ke berapa? Kelima ya. Ini contoh ini Mas. Contoh sikap
yang lembut, sikap yang lembut. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, bala a'rabiyyun fil masjid faqama an-nasu ilaihi liyaqa'u fi. Ada seorang badui, orang pedalaman, kencing di masjid. Lalu beberapa sahabat ingin menegur dia, marah-marahin dia. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, da'uh, biarkan dia kencing di situ. Ya, coba biarin kencingnya, biar selesai dia kencingnya. Wa ariqu ala baulihi sijilan min ma, kamu siram kencingnya itu dengan air seember. Fa inna ma bu'ithtu muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah untuk memberikan kemudahan, bukan bikin orang susah. Ini orang kencing, bayangin ya, nanti bayangin ada orang tiba-tiba masuk ke sini terus kencing di sini, Pak. Inti rame-rame marahin dia, nggak nyelesain, Anda diajak berantem sama dia. Terus gimana? Biarin dulu. Ini al-akhdhu bil ashal, lakukan yang mudah. Ya. Ini muamalah, ini bergaul dengan orang, bukan sikap dengan hukum. Ngambil hukum yang paling gampang, nggak boleh. Ini sikap, ingat, sikap sama orang. Ya, terus kita apain umpamanya? Biarin dia sampai selesai kencingnya, biarin aja. Atau orang masuk ke sini makan apa semua bikin kotor sini, umpamanya. Biarin mas, biarin dulu, biarin. Dia nggak ngerti, nggak paham. Biarin aja, biarin. Makan di sini berantakan, motor. Mungkin bagi dia adem, enak makan di sini. Dia biarin aja mas, biarin. Sampai selesai dia makan, ya, Anda ambil tempat sampah, Anda ambil lap, pel, ambil bersihin kotorannya, pel kotorannya mas. Dia akan melihat itu Anda melakukan. Apa sikap dia? Sontak dia akan, wah salah dong saya tadi. Pak maaf pak, nggak boleh ya pak makan di sini. Nah di situ Anda, iya mas, kalau makan jangan di sini mas. Nerima nggak? Nerima. Anak-anak kecil lari-lari tuh, aduh, itu tegur. Nggak boleh main di sini, nggak boleh. Dia nggak akan ke masjid lagi. Main di sini, biarin dulu aja. Nanti panggil anaknya, adik, mau main di situ ya. Oh ya, kenapa? Sudah main dia. Sama ini kencing, tengah-tengah kencing diberhentiin. Gimana? Sama, lagi enak main, Anda berhentiin. Gimana? Jengkel, benci sama Anda. Udahlah, dia seperti anak-anak kecil kulit hitam mainan di masjid Nabawi. Aisyah mau negor, jangan, biarin Aisyah. Biarin dia, nanti ada waktunya kita tegur ya. Udah capek nanti tegur, dek, nanti nggak boleh main di sini ya. Oh, nggak boleh omnya. Ya udah capek, udah selesai. Ya kan? Inilah lembut namanya. Sama istrimu berbuat salah, langsung Anda tegur, bukan waktunya. Dia capek, terus Anda tegur, Anda marahin. Ya, Tom and Jerry jemaah. Biarin dulu dia. Udah selesai, udah enak, baru ngomongin dia. Nah. Ini namanya ngambil yang apa? Yang mudah, yang gampang. Subhanallah. Ini loh akhlak jemaah. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd.
kelembutan, kesantunan atau ar-rifq. Di sini ada hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik yang ke-6. Dari Nabi SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru, berilah kemudahan kepada orang lain. Wa la tu'assiru, ini lawannya. Jangan bikin orang sulit. Basyiru, beri kabar gembira yang menyenangkan. Wala tunaffiru, dan jangan bikin orang lari, lawannya. Inilah kelembutan. Berarti kelembutan itu apa? Bergaul dengan sesama manusia dengan penuh kemudahan. Bergaul dengan sesama manusia dengan senantiasa memberikan motivasi dan semangat buat dia. Ya. Tidak membuat dia lari, merasa berat, merasa sulit dengan Islam ini. Ya. Pertama kali belajar ngaji, ya berikan kemudahan mereka untuk belajar Islam. Begitu pula kita bergaul dengan sesama. Lakukanlah sikap, ucapkanlah kata-kata yang memberikan kemudahan buat dia, membuat dia senang, tidak membuat dia lari dari kita. Sebetulnya cara seperti ini, strategi ini dipakai oleh sales. Ya, sales itu apa? Memberikan kemudahan sama orang. Dan dia selalu memberikan motivasi kepada orang ini, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang ini. Untuk apa? Biar dia beli, Pak. Tapi sayang, tujuan dia bukan karena Allah. Tujuan dia bukan mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Tujuan dia bukan dakwah, memberikan kemudahan buat orang, tidak. Ya. Tujuan dia bukan memberikan kebahagiaan buat semua, tidak. Tapi sayang, sales tujuannya apa? Materi aja. Makanya kalau Anda nggak beli, ya udah nggak ramah lagi dia, udah nggak ada ramah-ramahnya lagi. Tapi kelembutan ini karena Allah. Untuk Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dilakukan karena perintah Allah, dan untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Nah, inilah sifat arif. Jika tidak ada pada diri seseorang, maka hadis yang ketujuh ini, Jarir bin Abdullah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuhramir rifqa yuhramil khaira kullah. Siapa yang terhalang dari sifat lembut ini, maka dia akan terhalang dari semua kebaikan. Jadi tadi surat Al-Imran tadi, kenapa? Tidak ada orang yang suka sama dia. Siapa yang mau senang sama dia? Binatang pun tidak ada yang suka sama dia, dianggap musuh. Keluarganya di rumah, ya nggak ada keharmonisan. Ya. Kalau kecocokan pun karena hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya tidak ada, ya udah nggak cocok. Jadi lebih banyak bencananya daripada kebaikannya. Ya ini luar biasa ya. Seseorang yang nggak punya lembut, ya udah dia jauh dari kebaikan semuanya. Tak ada kebaikan pada dirinya. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis-hadis yang berbicara tentang sifat al-hilm, lemah lembut. Hilm, yaitu menahan
amarah. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gak ada yang nanya. Alhamdulillah. Kalau gak ada yang nanya, saya tutup. Ya, fadhal. Iya. Sebetulnya intinya pertanyaannya itu ketika kita berada di satu tempat dan kita tidak tahu budaya mereka, sebetulnya tidak ada masalah, nggak ada masalah bagi kita. Kenapa? Karena semua itu pasti ada titik temunya. Kesantunan, kelembutan itu pasti akan diterima oleh semua orang dengan berbagai macam wataknya orang. Ya, Anda ke daerah yang lembut, kemudian Anda bersikap santun sama mereka, maka mereka akan mudah menerima karena memang aslinya mereka lembut. Anda ke daerah yang berbeda dengan daerah yang lain yang terkesan adalah keras, ya, kalau ngomong ceplas-ceplos, Anda datang menemui mereka dengan kesantunan, senyum, berbicara dengan lembut, berbicara dengan manis depan mereka, diterima tidak? Diterima. Makanya kuncinya kata Rasulullah SAW, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian saya tunjuki sesuatu, kalau kamu lakukan dengan sesama manusia, kalian akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, tebarkan salam. Ala man arafta wa man la ta'rif, tebarkan salam sama orang yang Anda kenal maupun orang yang tidak Anda. Mau watak beda, mau apa, kita ketemu senyum, assalamualaikum Pak. Dia jawab, salam, permisi Pak. Sudah selesai. Cukup seperti itu aja. Mau kemana, mau ke daerah ini, punya bahasa yang berbeda, punya watak yang bagaimanapun, ucapkan salam selama dia orang muslim, insya Allah kelar jamaah. Ya, dia ngelihat Anda, siapa nih, dengan penuh curiga, begitu biasanya kan. Penampilannya aneh, ini begini. Temui lewat mereka Anda senyum, ucapkan assalamualaikum Pak, permisi Pak. Berubah langsung watak mukanya dia. Ya. Kalau Anda ada perlu sesuatu dengan sama dia, sampaikan dengan pertanyaan yang baik. Ketika dia menjawab Anda dengan yang baik, maka berterima kasihlah kepada dia yang telah berbuat baik kepada Anda. Ya, makasih banyak Pak. Semoga Allah berikan pahala sama Bapak. Jazakallahu khairan. Kalau dia ngerti kata-kata itu enggak bahasa Indonesia, terima kasih banyak Bang ya, gitu. Makasih banyak Bang. Dia dihargai, senang. Nah, kalau Anda datang, Mas, ini tahu nggak rumah? Oh,
nggak ada etikanya. Ya, selonang-selonong. Ya, maaf, saya nggak tahu budaya orang sini. Loh, ya terlepas dari itu semua ada etika yang diterima oleh semua orang. Apa itu? Akhlak Islam. Seperti ada bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Bahasa Indonesia aja sudah selesai. Dan ada akhlak perilaku yang diterima oleh semua orang, yaitu akhlak Islam. Walaupun dia orang awam, dia akan senang dengerinnya, ngelihatnya. Ya. Tapi ini orang-orang maksiat ini, begini. Ya kan tadi akhlak ini berbuat baik, santun ini kan nggak ngelihat siapa, sama siapa aja. Ada lagi yang bertanya? Ya. Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.